warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum min dunya yusyad minha hayyatul islam wa idza tarakatul amra bil ma'ruf wa barakatul wahyi wa idza tabatum ma tisabatu bil illah. Sallallahu alaihi wasallam karim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala termulia yang kami banggakan, kami muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Buya, Bapak pemateri kita hari ini, Ketua Pondok Pesantren Ustaz Aceh, para temadan dari Mama, angku-angku, ibu-ibu pondok Ganduang, tokoh masyarakat, Pak Jorong, Pak Wali. Kemudian sama-sama yang kita harapkan daripada kehadiran kita ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala seluruh warga masyarakat. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul subuh di berjamaah ini, Pak. Alhamdulillah berkat daripada ridha Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sama-sama mengharap Allah Ta'ala, Bu Aziz, kami laporkan ini tanggal berapa Pak? Tanggal 23 ya? Alhamdulillah tanggal 23 ini kunjungan kami di masjid yang ke 131 Bu ya. Keliling-keliling subuh Bu, 131. Banyak apa sedikit Pak? Banyak. Sedikit Pak. Di masjid di Tanah Datar ini 243, musolanya ada 805, jadi 1046. Kami baru 131. Dari semenjak kami menjabat 5 bulan yang lalu, kami laporkan ini adalah masjid ke 131. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa kunjungi satu persatu ya. Tujuan kami yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, nggak malu tapi nggak apa-apa ya. Kalau boleh itu bahasa saya Pak. Boleh Pak ya? Nah rencananya kami itu mau bangun renovasi kos-kosan. Renovasi kos-kosan. Boleh Pak ya buat kami ya? Boleh Bu? Benar ya? Kos-kosan. Nah jadi karena sekarang tuh banyak yang tertarik di kos-kosan saya, sedangkan kos-kosannya kecil, mau kita renovasi supaya tambah lebar, supaya banyak orang yang masuk gitu. Jadi kita butuh biaya untuk renovasi, betul ya? Boleh ya? Hah? Oh kos-kosannya enak Bu, Bapak Ibu pun boleh masuk sana. Kos-kosannya ada di kantor, dikasih makan 2 kali, ada CCTV-nya, dijagain 24 jam. Tapi ada jerujinya. Boleh ya Pak ya? Kami renovasi ya? Boleh Bu? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Enggak boleh atau boleh? Boleh, aku bilang kok. Supaya lebih banyak lagi yang masuk. Anda akan memenuhkan penjara. Tapi fakta di lapangan hari ini penjara saya makin penuh. Pasarti Bukit Marapalan. Di sini ada namanya adat Basani Sarak Basani Ketablo. Di sini namanya Luak Nantua. Betul atau tidak? Tapi kenapa juara 1 masuk penjara? Saya tanya mereka semuanya, alhamdulillah Bu ya, semuanya agama Islam. Saya tanya semuanya, mereka semua orang kami datang. Dan saya cek ngajinya, saya bawa Bapak Kos. Kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan anaknya, boleh Bapak Kosnya. Beliau, ya. Saya ditanya sama beliau ini, dicek satu persatu, dari 171 tambah 19 orang itu semuanya bisa ngaji. Kecuali 2 orang saja. 2 orang yang kemarin dicek, ngajinya alif bata. Pintar ngaji. Saya bilang, subhanallah, keren ini orang Tanah Datar, saya bilang. Nah, sekarang hari ini saya pengen Bapak Ibu sama-sama berpikir. Kira-kira pernah dipikir nggak seperti itu? Yang harusnya Luak Nantuo, Sumpah Sari Bukit Marapalan ada di sini,
yang ada bahasanya syarat bahasa di kita, tapi juara masuk penjara pernah dipikir nggak? Nah hari ini Bapak Ibu ya, kami datang dari 129 masjid dan sekarang 130 itu, setiap masjid kami ajak berpikir, ini mau diselesaikan atau tidak? Mau diselesaikan atau tidak? Pak, mau diselesaikan atau tidak? Kalau diem aja biasanya mau Pak. Kayak perempuan kan, mau kawin, diem aja berarti mau kawin. Karena kalau kami saja yang menyelesaikan, polisi saja yang menyelesaikan, tangkap, terus tangkap, tidak pernah ada pembicaraan. Pokoknya tangkap selesai, tugas kami selesai. Tapi hari ini Bapak Ibu yang melihat, kasihan anak menangkap, masa depannya suram. Dan tidak ada sejarahnya orang masuk penjara tobat, nggak ada. Yang tadinya kucing masuk penjara jadi harimau, yang tadinya maling sendal jadi maling motor. Yang ada seperti itu. Pasti akan mengulangi perbuatannya. Terbukti Pak, pernah saya temui awal-awal itu. 2017 pakai mengedarkan narkoba, divonis 4 tahun, 18, 19, 20, 21. 2025 ketangkap lagi. Tidak ada sejarahnya orang masuk penjara tobat. Jarang sekali. Bahkan mungkin bisa tidak dikatakan ada. Nah ini sekali lagi mau diselesaikan atau tidak? Mau diselesaikan. Nah makanya sekarang kita akan berpikir, kami mau mengajak Bapak Ibu bekerja sama. Nah sekarang kita akan buat satu pola berpikir. Yang pertama ini fenomenanya apa? Buya nanti kalau ada yang salah mau dikoreksi Buya. Ini fenomenanya apa? Yang kedua, penyebabnya apa? Kok seperti ini fenomenanya apa sih? Apa yang terjadi? Yang kedua penyebabnya apa? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Yang keempat, bagaimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan? Yang keempat, bagaimana caranya? Setuju Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu ya, kalau saya tanya seluruhnya yang 171 dan 19 orang ini, kalau ditanya, enggak, masalahnya apa? Narkoba Pak. Memang boleh pakai narkoba? Enggak boleh Pak. Enggak ada pilihan lain. Masalahnya apa? Cabul Pak. Memang boleh mencabuli orang, anak orang? Enggak boleh Pak. Kenapa dilakukan? Khilaf Pak. Itu perbuatan yang dilarang, baik agama maupun norma hukum. Mereka tahu semua, tetapi sengaja melanggar. Alasannya apa? Tahu, tetapi tetap melanggar. Ini Bapak seperti fenomena zaman dulu, namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman apa Bu? Kebodohan. Zaman jahiliyah zaman apa Pak? Kalau menurut perspektif saya, pandangan saya, jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil, tahu tapi sengaja. Anak kok jahil banget? Ada anak-anak lagi. Kepala ini boleh ditoel-toel pakai tangan? Tidak. Tidak. Tapi karena jahil, ditoel-toel pakai tangan. Kepala orang, kepala temannya. Akhirnya berkelahi dua anak ini. Kalau ditanya, Dek, menurut pendapat kamu, kepala itu boleh ditoel-toel enggak? Dia bilang, tidak boleh. Kamu memutari Ka'bah 7 kali. Kalau ditanya, Om, ngapain memutar Ka'bah 7 kali? Tawaf Pak. Buat apa? Beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya siapa namanya? Allah. Jumlahnya berapa? 1. Di mana Tuhannya? Di atas langit. Tetapi mereka dalam keadaan bisa tawaf seperti itu, tetapi mereka tetap mendirikan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mensekutukan Allah SWT. Tahu, tetapi sengaja. Jadi hari ini yang sudah ke masjid, alhamdulillah hatinya sudah tidak jahil. Iya. Sedangkan mereka yang ada di penjara kami, 171 ditambah 19, mereka hatinya masih jahil. Fenomenanya itu. Jahil ya, tahu tapi sengaja. Yang kedua penyebabnya apa? Tidak lain tidak bukan rusaknya agama, rusaknya iman di dalam diri kita masing-masing. Nabi SAW sampaikan, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruhnya. Namanya dagingnya hati, tempatnya iman. Satu garis lurus, kalau hatinya rusak, maka imannya rusak. Kemudian bawahnya, kata ulama, imannya rusak, bawahnya ibadahnya rusak, muamalah rusak, muasyarah rusak, akhlaknya rusak. Kalau hatinya baik, maka menyebabkan kolbunya baik, menyebabkan imannya baik, ibadah baik, muamalah baik, muasyarah baik, akhirnya baik. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Ada buktinya. Dari 171 ditambah 19. Ketika sebelum ditangkap, seluruhnya tidak pernah sholat. Satu garis lurus, Pak. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah. Ibadahnya rusak, tidak pernah sholat.
muamalahnya rusak, mencuri, menghina tetangga, berkelahi dan lain sebagainya. Muasyarah rusak, sama anak kurang ajar, sama anak tidak sayang, sama istri kurang ajar, akhlaknya pun rusak. Terbukti. Kata siapa? Kata kitabullah. Jadi penyebabnya ketemu. Satu rangkaian itu rusak karena hatinya rusak, agamanya rusak, imannya rusak. Nah sekarang kita cek di Jorong ini tadi berapa Pak? 1.200. Tinggal berapa? Laki-laki balik 400. Kita hitung Bu ya. Ini bukan pengajian, kalau pengajian Ustaz ceramah. Kita mengaji berpikir. 400 laki-laki balik. Jumlah masjid musola di Jorong ini berapa? Kalau masjid satu. Musola 7 tambah 1 8. 400 dibagi 8 50 untuk masjid agak naik, bisa 70, bisa 80. Untuk musola bisa turun. Dari 50 itu bisa 40, bisa 30. Betul? Kita ambil standarnya sedikit aja, 60. Setiap masjid paling tidak 60. Sekarang yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Buya dihitung enggak? Enggak dihitung. Buya bukan masih sini, masih sana. 21. Betul? 60 dikurangi 21. Berapa tadi? 60 kurangi 21. Betul ya? 60 dikurangi 21. 39 kemana Pak? 39 kemana Pak? Pak, 39 kemana? Baik sangka, sholat di rumah. Yang sholat di rumah berapa? 10. 39 kurangi 10. 39 kurangi 10. 29 ada yang merantau Pak? Ada 5. Berapa Pak? Fair aja kita baik sangka sama orang gitu. 5. Katakanlah begitu ya. 24. Yang 24 kemana Pak? Pertanyaan paling terakhir, masihkah Bapak yakin di Jorong Bapak ada yang tidak sholat? Jangan salahkan siapa-siapa kalau di kampung di Jorong Bapak ada penjahat. Kesimpulannya di sini. Inna sholata tanha. Jangan salahkan siapa-siapa kalau di kampung Bapak, di Jorong Bapak ada penjahat. Terbukti Pak, kemarin kami tangkap satu pelaku narkoba. Tunggu, datang satu anak muda, Pak, yang Bapak Bapak tangkap itu tetangga Jorong saya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di Jorong Bapak ada penjahat. Karena kampung narkoba, kampung LGBT, kampung kriminal, mau tidak? Mau? Tidak. Jadi sekarang maksud saya kita bakal menyelesaikan ini sama-sama. Caranya adalah buat sesuai dengan amanat di dalam kitab Al-Quran dan hadis, buat mereka supaya tidak melakukan kejahatan. Bagaimana caranya? Cara terbaiknya buat mereka taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Balikkan posisinya. Saya Bapak Ibu, bagaimana dengan manusia kalau hati imannya rusak yang menyebabkan ibadah muamalah muasyarah halnya rusak? Dibawa kemana? Puncak Batu? Tidak bisa. Dibawa ke Danau Sikara, dijorokin, masuk nyemplung, pulang-pulang jadi ahli ibadah. Tidak bisa. Dibawa kemana? Masjid. Nah sekarang masih ada PR kita, 24 orang yang tidak pernah ke masjid. Maka tugas tanggung jawab kita untuk mengembalikan mereka ke masjid. Jangan kehilangan satu orang pun. Jangan 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk melakukan sholat berjamaah. 100%. Jadi tidak boleh ada yang lolos. Pak, Bu, zaman pemilu, betul? Sampai namanya serangan fajar jam 3:30 dibawain amplop, betul Pak? Kalau di sini isinya berapa Pak? Itu kalau Bapak salah nyoblos, hijau jadi kuning, kuning jadi biru, merah jadi hitam. Kalau Bapak salah nyoblos, paling resikonya kecewa. Kecewanya berapa tahun? Bagaimana kira-kira kalau ada orang tidak sholat, apalagi jumlahnya 24, tidak sholat,
Kata Nabi, barang siapa dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama 1 hukum. Ya kalau salah dikoreksi gue ya. 1 hukum lamanya 80 tahun akhirat. 1 hari akhirat lamanya 1000 tahun di muka bumi. Ada ulama mengatakan 1 hukum artinya 280.800.000 tahun untuk 1 sholat yang ditinggal dengan sengaja. Nah, bukan urusan saya Pak, itu urusannya Buya. Itu urusannya DKM, pengurus masjid. Kami ini bukan penanggung jawab. Begitu? 280 juta tahun. Yang kedua Pak, Bu, kalau masalah urusan Palestina, muslimat di Palestina, betul Bapak Ibu? Karena saking cintanya kita dengan saudara muslim kita. Kalau untuk masalah gawat daruratan, kita sama-sama berpikir. Kalau orang Palestina, mohon maaf, kelaparan, meninggal. Kemudian tertembak, meninggal. Kemudian kena bom, meninggal. Status matinya mati syahid, insya Allah masuk. Tetangga sebelah kita jumlahnya 24, tidak sholat. Kalau mati masuk neraka. 2 orang tabrakan Pak di depan jebrek, jatuh. Satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Yang patah tulang. 2 orang mati. Satunya mati, syahid mau masuk surga. Satunya mati, masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Yang masuk? Harusnya kalau Bapak Ibu bergembor-gembor membicarakan masalah Palestina, Free Palestine, Save Palestine, harusnya lebih lagi Bapak Ibu harus teriak-teriak. Kalau ada 1 orang saja tidak sholat di masjid Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Itu bukan urusan saya Pak, itu urusannya dia. Begitu? Tidak bisa. Iya. Malah Bapak Ibu ya 100% laki-laki kembali. Laki-laki datang ke masjid azan, ketika azan berkumandang, itu konsepnya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya Pak, mohon maaf nih. Semua orang tahunya ada masjid, bagus lagi, betul? Tapi seperti seolah-olah tidak melihat, maka tidak datang ke masjid. Sebenarnya yang buta bukan mata, tetapi dengar azan, tapi tidak seperti seolah-olah tidak mendengar, tapi tidak datang ke masjid. Maka yang tuli bukan telinga, tetapi ada orang duduk di tengah rel kereta api dan orangnya buta dan tuli. Orang buta tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Pasti menolong. Caranya? Kalau langsung ditarik marah dia nggak tahu siapa Bapak siapa. Pasti begitu. Betul? Cara teknisnya, karena dia buta dan tuli tidak bisa pakai handphone. Mas, minggir Mas. Mas duduk di tengah rel kereta api, tidak bisa karena tuh, apalagi pakai mic. Halo saudara di tengah rel kereta api. Kalau ada kereta api nanti saudara tertabrak, minggir dari situ. Bisa? Tidak bisa. Buta dan tuli caranya adalah yang terbaiknya Bapak dan Ibu datang ke sana. Dielus-elus pelan-pelan punggungnya supaya dia tahu ada yang sayang perhatian sama dia. Setelah itu baru pelan-pelan diangkat. Setelah itu baru dipin. Saya ulangi, datang masjid itu adalah amalan baginda Rasulullah SAW. Dalam yang hikayatus sahabat, dalam kitab torikh sejarah, boleh tanya sama Buya, berapa kali Nabi mendatangkan umat, berapa kali Nabi mendatangi umat, berapa kali Nabi datangi Abu Jahal, berapa kali datangi Abu Sufyan, Abu Thalib terutama, berapa kali Nabi datangi Abu Bakar, berapa kali datangi Nabi mendatangi berapa kali para sahabat, berapa kali, lebih banyak mana mendatangi atau mendatangkan. Jadi kalau Bapak mau 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang, tidak ada cara lain adalah datangi mereka. Ketok-ketok pintunya. Ajak mereka ke masjid. Dan ini adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita teriak-teriak Allahumma sholli ala Muhammad, tapi tidak pernah berbuat sebagaimana Nabi, apakah itu tidak menselisih sunnahnya Nabi? Menselisih sunnahnya Nabi. Yang terjadi kira-kira di dalam stadion, Bapak pakai kaos merah, mendukung Semen Padang, teriaknya hidup Persija. Apa yang terjadi? Insya Allah pulang gak selamat. Diinjak-injak sampai kepalanya diinjak-injak sambil diteriaki pengkhianat. Kaosnya warnanya merah, teriaknya oranye, kan begitu? Pengkhianat Pak. Itu gara-gara beda kaos sama ucapan. Beda kaos sama ucapan. Bagaimana ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW hari-hari memikirkan umati, berdoa untuk umati, menangis untuk umati,
Bergerak menjemput untuk umati. Hari-hari kita bergerak, berdoa, menangis, bergerak untuk apa? Kita. Hari ini kita berdoa, bergerak, menangis untuk apa? Piti. Sampai zikirnya piti. Sampai di umroh Pak, naik haji. Di depan multazam, ya Allah piti, ya Allah piti. Betul Pak? Hari-hari kita memikirkan piti, berdoa untuk piti, bergerak untuk piti. Sedangkan Nabi untuk umati. Nabi bilang umati, kita bilang piti. Di Telaga Kausar kasih minum sama Nabi. Begitu Nabi tahu loh, kok kamu bilang piti, saya bilang umati. Beda atau sama? Kira-kira Nabi kasih air minum tidak? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita dikasih cap, diberitahu, dibilang sama Nabi apa? Pengkhianat. Gara-gara kau sama ucapan saja diinjek-injek Pak kepalanya, bilang pengkhianat. Nah ini beda fikir, beda risau, beda gerakan, beda doa sama Nabi. Tidak jadi kita air minum Telaga Kausar, malah bisa jadi dibilang pengkhianat. Memakmurkan masjid, 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Itu sudah dimiliki sama orang Minang. Namanya balik ke Suro. Betul Bapak? Betul? Balik ke Suro itu punyanya orang Minang. Betul Pak? Betul enggak? Betul. Anak di pangku, kemanakan? Orang kampung. Anak disayang dibawa ke rumah, kemanakan disayang dibawa ke surau. Di mana Pak anak kemanakan sekarang? Kan fakta Pak. 129 masjid selalu akan tertulis di depan pintu. Masjid untuk laki-laki balik umur 60 ke atas. Rata-rata tertulis begitu ya. Kami tidak pernah banyak menemukan laki-laki balik, anak kemenakan yang sudah balik. Umur SMA, umur SMP kelas 3 tidak kami temukan. Kalau ada pun dipaksa. Padahal Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa balik ke surau itu punyanya orang. Di mana mereka sekarang? Oh Pak, di Lampau Pak, katanya ini. Lalu Pak dulu. Padahal ketika mereka di dalam surau, mereka diajari oleh orang kampung, mereka diajari oleh mamanya yang gatok, yang ulama, mereka diajari oleh bapaknya. Yang tadi disebut Pak. Anak di pangku dibawa ke rumah, anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung di Patenggagan. Itu satu kontrol sosial. Bapaknya tanggung jawab, mamanya tanggung jawab, orang kampung bertanggung jawab. 3 kontrol sosial. Di dalam masjid pun, di dalam surau pun begitu. Bapaknya ngajari, mamanya yang ulama, yang ustadz ngajari, yang gatoknya juga ngajari. Kemudian orang kampung juga ngajari. Diajari apa? Yang pertama agama. Agama itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya masuk dalam hati, tidak dalam keadaan cacat. Yang kedua diajari yang disebut dengan faraid, fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya diajari. Sunnah, rukun, bagaimana mengamalkannya, fikih. Yang ketiga diajari Quran. Apa itu Quran? Membaca dan menghafalkan. Diajari agama. Yang kedua diajari adat, karena adat turunan dari agama. Syarat mengatur adat turunan dari agama. Diajari adat. Apa adat? Adat dan saban adat teradatkan, adat diadatkan, adat istiadat, Minangkabau. Diajari Pak sama mamanya. Yang ketiga, diajari adab. Diajari adab. Karena orang Minang tahu adab itu lebih penting daripada ilmu. Apa adab diajarinya? Lewat petatah petitih. Diajari musyawarah untuk mufakat, diajari guru, diajari silek, diajari muslihat. Sebelum mereka merantau, mereka bisa mengatakan ini dan itu dengan dari mana? Setan gepek. Akhirnya mereka tidak mendapat pengajaran agama, adat dan adab. Mereka belajar dari ini, rusak Minang. Betul tidak Bapak Ibu? Pak Kapolres orang Jawa Pak. Tapi karena sudah banyak makan lamang tapai, jadi seperti seolah-olah sudah seperti orang Minang. Dan hari ini Pak Kapolres tidak rela, tidak ridho kalau adat bahasan di syarak bahasan di Kitabullah terinjak-injak oleh kelakuan kita sendiri. Mari kita angkat. Dia masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk sholat berjamaah. Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira aja. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Madani. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, penduduk dalam satu jorong, penduduk dalam satu nagari, penduduk dalam satu kabupaten beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwa implementasi dari iman sempurna, ibadah muamalah muasyarah akhlaknya sempurna, la fatahna 'alaihim. Allah berikan kepada mereka keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Hujannya menjadi apa izin? Minta izin, kami mau memotong tiang masjid. Potong. Boleh? Kenapa tidak boleh, Bu? Roboh, betul? Memang ini masjidnya Ibu? Kok larang-larang kami? Memang ini bukan masjid saya, tapi ini masjid kami, betul? Kami punya tanggung jawab bersama supaya tidak roboh. Kalau tiangnya kamu potong, nanti masjid ini roboh. Tanggung jawab kami melarang perbuatan ini, betul? Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan. 24 orang hitungan bapak ibu tadi tidak sholat, sedang rame-rame merobohkan tiang agama. Bapak ibu diam saja. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Begitu? Urusan tiang masjid bapak ibu sama-sama mempertahankan. Kenapa untuk masalah urusan tiang agama tidak dipertahankan? Maka Bapak yang mulia, cara terbaiknya adalah pakai caranya orang Minang. Yang saya tahu, saya yakin insya Allah ini adalah caranya Nabi Muhammad SAW. Balik ke surau, 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang dengan cara dijemput door to door. Wah susah Pak, gampang Pak. Bapak punya waktu luang, lagi beli pisang goreng. Assalamualaikum, udah pisang goreng berapa Pak? 10.000. Udah sholat belum? Belum Pak. Sholatlah di masjid. Azan berkumandang, datang ke masjid berkah, insya Allah rezekinya lancar, 27 derajat. Insya Allah ya daya, insya Allah Pak. Beli bensin berapa Pak? 20.000, 2 liter. Beli sambil dilus-lus umur. Udah sholat belum? Belum. Jagalah sholat di masjid, nanti Allah jaga kita, kesehatan kita, keberkahan kita. Kalau kamu rukuk di dalam masjid, sujud dalam masjid, itu seperti seolah-olah dilus-lus sama Allah. Kamu minta apa sih? Ya insya Allah ya sholat masjid ya. Bapak datang maghrib, nganggur-nganggur daripada bicara-bicara yang lain-lain. Ayo kita silaturahmi yuk, muter-muter. Assalamualaikum masjid, sampai isya, door to door. Itu orang jualan ember di Batu Sangkar Pak, door to door Pak. Deblok ember-ember, door to. Jualan barang buruk Pak, door to door juga. Sesat door to door tuh. Itu orang sensus juga door to door Pak. Siapa Pak ya? Yang paling terakhir Bapak Ibu ya, kerjakan saja. Kalau tidak Bapak Ibu kerjakan, umat tidak berubah. Kalau tidak dikerjakan, umat tidak berubah. Dulu Nabi Muhammad SAW zaman jahiliyah, belum door to door, umat tidak berubah. Nabi hanya bisa menangis di atas gua Hira, melihat kemaksiatan, melihat yang namanya jahiliyah. Begitu Nabi dapat wahyu, ya ayyuhal Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baru Nabi mulai door to door. Sebelumnya Nabi dibilang sidik amanah tabligh fatona. Setelah Nabi keliling-keliling door to door, Nabi dibilang majnun, gila, pendusta agama dan lain sebagainya. Tapi efeknya Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam dan lain sebagainya. Jadi kerjakan saja. Yang kedua, istiqomah. Kenapa harus istiqomah Pak? Supaya masuk dalam hati masalah sholat ini. Masuk dalam hati masalah sholat. Dan istiqomah adalah bentuk daripada kita menunaikan perintah Allah Ta'ala. Wa tawasau. Kita saling mewasiati. Paling penting adalah mewasiati agama. Kita istiqomah. Dan yang ketiga, jangan berpikir hasil. Pak susah Pak, orangnya Pak, nentang Pak, banting pintu Pak. Jangan berpikir hasil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu datang berkali-kali kepada Abu Thalib, tetap tidak bisa kamu ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah dikoreksi. Jadi fenomenanya ketemu, penyebabnya ketemu, siapa yang bertanggung jawab? Kita semuanya. Cara menyelesaikannya, balikkan mereka ke surau, jadikan mereka kembali orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemput mereka, pastikan mereka 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Baldatun thayyibatun warahmatullahi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Enggak ada yang tanya Bu ya? Enggak ada yang tanya Bu ya? Enggak? Insyaallah. Bapak ada tanya?
kerjakan. Saya mau minta akad dari Bapak sekarang. Dijabui Pak ya? Pak, dijabui Pak ya? Insya Allah. Jadi kalau sekarang ada berapa tadi Pak? Mengikhlaskan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.